Mari kita lanjutkan wawancaranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benar. Jenengan dengan Bapak siapa, Pak? Pak Sugianto. Sugianto. Iya. Jenengan di sini menjabat sebagai apa? Kasut. Kasih. Kepala dusun. Iya. Kepala dusun itu gimana, Pak? Apa namanya? Kedudukannya itu seperti apa? Ya, membantu kepala desa. Jadi jenengan Iya. untuk membantu kepala desa. Saya di wilayah dusun. Di wilayah desa. Iya, di wilayah dusun. Kalau kepala desa itu, Pak? Kepala desa membawai satu wilayah desa, Cakru. Desa Cakrunya, Iya. Pak. Kalau jenengan dusunnya. Dusunnya Gundang Rejo. Iya. Kalau tugas-tugasnya jenengan itu yang asli itu kayak apa? Tugas saya itu seperti kabinet Presiden Republik Indonesia. Masalahnya apa? 24 jam kerja saya. Jenengan? Iya. Baik malam, siang itu tetap harus standby melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan masyarakat di dusun. Nah, nantinya akan ke desa. Walaupun malam nantinya bagian keamanan. Keamanan pun kita mengupayakan di dusun itu minimal harus kondusif. Siang juga melayani masyarakat, baik apapun yang dibutuhkan oleh masyarakat itu harus dilayani melalui nanti mengantar ke desa. Ya. Pelayanannya itu seperti apa di sana? Pelayanannya itu bila masyarakat membutuhkan apa saja, seperti misalnya KTP, KK, terus kenal air, kelahiran, itu yang dilayani nantinya mengarahkan ke desa. Dan bagian lainnya pun banyak sekali, mungkin minta pelayanan melayani masyarakat itu di bidang pertanian atau di bidang pertanahan, mengukur dan melanjutkan ke balik nama, itu pelayanan ke desa, itu semuanya dari Kasut. Itu yang buat seperti kakak itu yang buat jenengan apa? Bukan, saya hanya mengarahkan ke desa. Terus nantinya itu yang ke atasnya sudah orangnya masing-masing, kan tidak boleh. Perangkat biro jasa itu tidak boleh. Dari kepala desa menekankan jangan sampai perangkat itu mengantar melayani masyarakat yang ke catatan sipil, yang notabene-nya nanti yaitu memberikan jasa kepada perangkat, itu yang tidak boleh. Karena Pak, di sana gratis. Jadi masyarakat yang datang sendiri ke sana itu tidak apa-apa. Atau masyarakat yang menjadi biro jasa tidak apa-apa. Tapi kalau perangkat ditekankan oleh Bapak Kepala Desa yang dulu dan yang sekarang Bu Kepala Desa tidak boleh. Harus mengantarkan sampai ke desa. Setelah itu masyarakat disilakan untuk mencari sendiri, biar tahu ini gratis, di sana gratis. Kalau biro jasa ya monggo, itu dari masyarakat yang menjadi biro jasa, yang nantinya yang mengurus memberikan jasa kepada masyarakat yang diminta tolong. Kalau perangkat semuanya untuk desa Cakru tidak boleh. Gitu. Iya, hanya mengantar sampai desa. Desa dilayani, silakan sendiri ke bagian catatan sipil. Soalnya kan gratis. Ya gratis kan. Nah gratis, masyarakat nanti kalau menyuruh perangkat otomatis kan ke sana itu pakai bensin, Pak. Ke Jember itu kan enggak dekat kan, jauh. Bahkan memakan waktu. Lah kita kalau melayani seperti itu, otomatis pelayanan di dusun keter nanti. Bisa seperti itu. Kalau dari tugas-tugas jenengan itu dari permasalahan masyarakat, Pak ya? Iya. Itu yang lebih sering muncul tuh permasalahannya kayak apa, Pak?
ya kadang-kadang kesalahpahaman dari masyarakat, Ya. tengkar itu yang sering. Begini. Terus itu masyarakat yang kadang-kadang harus perlu diberi wawasan, diberi motivasi agar supaya dia itu saling menyadari. Itu tugasnya sebagian dari kampung, kepala dusun itu di situ. Dan mengupayakan masyarakat seperti apa kerja bakti itu untuk saat ini kan sering terjadi dari apa itu namanya bangunan yang sudah selesai untuk infrastruktur ya yang sudah selesai, saya menggerakkan ke masyarakat itu nguruk bahan-bahanan itu dari tugas kami, karena masyarakat kalau tidak diperintah oleh wilayah itu tidak akan jalan gitu. Nanti saya koordinasi dengan Pak RT dan Pak RW, itu salah satunya tugas saya untuk siang hari itu. Kalau malam hari yang jelas keamanan, saya keamanan yang jelas walaupun tidak tiap hari tapi selalu standby dengan HP. Sewaktu-waktu ada masyarakat yang calling saya, ada tanda-tanda bahaya, segera hubungi kepala dusun. Itu. Kalau masalah pendidikan Pak di masyarakat sini itu gimana? Alhamdulillah untuk pendidikan di sini mayoritasnya anak-anaknya itu masuk sekolah semua, dan mungkin hanya 0,5% yang mungkin tidak mengenyam pendidikan sampai mulai dasar. Itu pun berbagai kendala. Seperti apa? Kendalanya kemauan anaknya yang tidak mau sekolah, betul-betul tidak. Kalau sekolah saya kira tidak ada yang tidak mampu Pak, kalau masalah di sekolah dasar. Karena apa? Kalau tidak ada biaya kan nggak mungkin sekarang ada beasiswa, ada seperti itu yang banyak sekali. Saya kira kalau sudah kemauan anaknya yang benar-benar tidak mau, ini yang sulit. Nah ini saya katakan 0,5% yang tidak mengenyam pendidikan mulai dasar itu ya, itu yang pendidikan. Tingkatan tamatannya itu minimal apa Pak? Ya, yang banyak itu minimal SLTP, SMP. Nah, untuk sekolah dasar itu jarang. Saya kira untuk warga dusun Gondarejo itu, ya itu tadi yang 0,5%-nya itu yang memang benar-benar tidak mau, dan anaknya ini memang bandel sekali. Jadi anaknya Pak? Ya, karena anak, bukan karena orang tua tidak mau menyekolahkan, bukan. Sulit sekali itu. Ya makanya kan cuma sedikit sekali ya seperti itu. Minimal SLTP yang banyak, karena di sini untuk Desa Cakru itu ada 2 SLTP, Trunojoyo sama SMP Muhammadiyah 8, dan sekarang ada juga di pondok ini Darul Qoror itu ada apa ya, setingkat SMP itu apa namanya, lupa saya. Ya di sini kan ada madrasah apa nih? MTS ya, MTS. Oh, MTS. Ya MTS. Terus ada juga MA-nya di sini di pondok ini. Saya kira ya juga menampung siswa-siswa yang mungkin dari ini yang tidak mau sekolah di di luar desa, cukup di pondok Darul Qoror. Itu gimana Pak solusi dari permasalahan tersebut? Yang mana? Yang pendidikan. Pendidikan Dari tidak kemauan anak ini. Nah, yang kesulitan saya yaitu tadi yang 0,5%-nya. Tapi selebihnya itu kalau memang hanya sekolah yang tidak mau sekolah, kadang-kadang kan itu kan nol tidak mau sekolah sama sekali nggak ada. Tapi sekarang sudah besar anaknya, tidak mungkin kan? Sama sekali sekolah. Ya, tidak sekolah sama sekali. Itu ada. Terus minimal sekolah dasar itu, kalau solusi saya, ya saya kan sering siang itu kontrol jam-jam anak sekolah. Kalau ada anak yang
seusia sekolah kok tidak masuk, itu pasti saya tanya kenapa ya. Kalau tidak sekolah, nah ini tugas saya. Mau ada kemauan, orang tua juga mau, anaknya masih mau, itu masih enak bagi saya. Saya banyak sekali trik-trik yang saya terapkan ya. Itu ya mohon maaf ini ya. Yang pertama saya membawa sepet suntikan gitu, untuk menakut-nakuti. Ya. Yang kedua saya kan punya borgol. Ya, punya borgol itu dikasih ya. Itu yang bikin saya untuk nakuti anak yang tidak mau sekolah. Pokoknya kalau kamu tidak mau sekolah, sekarang saya akan suntik. Padahal saya kan tidak suntik, tapi hanya menakuti. Akhirnya itu yang seringkali menjadi anak itu berani terus, takut sama saya, harus sekolah. Orang tuanya juga, kalau kamu tidak sekolah tak bilang sama Pak Kampung, biar diparani, biar disuntik. Padahal ya enggak, tapi takut anak. Nah yang kedua sama borgol, gak sebelum sekolah tak kecek, tak goneng kantor polisi, itu yang agak besar. Tak goneng kantor polisi sampean. Itu trik saya untuk menakut-nakuti anak. Saya bawakan memang borgol ini, takut. Akhirnya sekolah itu yang sering daerah sana, daerah pinggiran, yang mungkin SDM orang tuanya itu kurang, ya. Sangat kurang lah. Saya kira sangat kurang, banyak yang tidak sekolah, gitu ya, orang tuanya. Itu yang sering saya lakukan seperti itu. Kadang sore TPA itu waktunya TPA, tidak mau TPA, betul. TPA juga? Iya. Saya waktu narik pajak gitu ya, itu saya manfaatkan juga. Dua, saya narik pajak dengan kontrol anak-anak yang tidak TPA. Itu alhamdulillah sampai beberapa anak itu akhirnya sergap TPA. Itu trik saya ya, bukan saya karena itu terus harus keras enggak. Yaitu untuk menakut-nakuti anak yang memang benar-benar harus ada yang ditakuti. Orang tuanya enggak mampu sudah. Itu saya. Akhirnya anak-anak itu banyak yang ngomong Pak Kampung, itu orang. Iya, orang tua. Tak ngomong Pak Kampung udah gak belum TPA, gak belum sekolah. Tuh. Gitu. Nah, trik saya itu ya. Kalau narkoba, Pak? Nah, kalau narkoba gini. Saya kan ada Gogon, ya. Gogon ini grup ontel Gondangrejo ya. Mancang ini, Pak. Yang pakai sepeda unta itu ya. Nah, ini anak-anak mulai anak-anak yang tingkat SD, SMP, SMA itu ada. Sampai tataran yang dewasa dan orang tua. Itu bergabung di Gogon itu tadi. Nah, saya untuk ngordinir anak-anak muda, ya kan yang suka-suka itu, otomatis kan saya mudah merangkul dia, untuk saya beri motivasi, untuk saya beri binaan. Dengan cara itu. Dengan cara itu. Terus yang keras saya, yang keras ya, ini garis lunak sebenarnya kan saya lingkupkan ke Gogon itu, anggota saya hampir 200 orang. 200 ya? Iya, ada. Nah, kalau yang tidak mau dari ke Gogon, itu saya pantaunya. Itu dari anak-anak saya itu tadi, binaan saya itu. Itu kalau ada anak-anak yang mau ngomben-ngomben itu, nah ini yang memberi informasi pada saya. Akhirnya saya telusuri ke TKP, sudah lari semua nantinya. Ya, itu. Yang saya tangkap, tak bina. Kalau memang kamu tidak bisa dibina, terserah. Kedua kali saya tangkap, saya nelpon polisi. Nanti biar kamu merasakan sendiri. Akhirnya agak jerah. Ya, yang saya sulit, nah ini ya, yang kesulitan saya, anak-anak yang minum di luar Gondangrejo. Nah ini yang saya sulit. Kan tak bisa saya mantau di wilayah lain ya. Yang saya bisa pantau hanya wilayah dusun Gondangrejo sendiri. Gitu. Ya. Jadi kesulitan saya kalau sudah minum di luar, misalnya di Jombang, di Kencong, mabuknya di sini. Itu yang saya kesulitan.
Itu. Berarti di sini tuh narkobanya nggak begitu apa namanya banyak Ya. ya? Karena triknya gini. Kalau seperti itu saya pun memberikan apa ya itu binaan-binaan pada anak-anak. Yang di sini kan korbannya dari narkoba kan sudah ada. Seperti Ferry, Pur, terus nantinya yang sering minum, ini yang jelas tidak bisa punya anak. Kamu mau hidup berkeluarga tidak punya anak? Masih remaja itu? Ya iya, masih remaja. Itu saya takutnya sampai di situ, tapi kan itu kenyataan. Ya, kalau ada hari-hari besar seperti kemerdekaan itu sering saya sampaikan, kamu itu dijajah semuanya, tapi tidak terasa apa lewat HP, ya kan, lewat HP, minum-minuman, itu sampai tidak terasa. Sebenarnya kamu sampai dijajah, itu yang tidak bisa memanfaatkan teknologi kan, gitu kan. Itu saya sampaikan sudah berapa tahun sudah yang saya sampaikan. Itu mungkin motivasi anak-anak muda yang dijajah seperti itu tidak terasa, tapi dampaknya sangat luar biasa. Sekarang contohnya teknologi handphone. Sampean mungkin punya saudara anak kecil yang sudah kalau dipegangi HP kanan kiri tidak akan kenal. Saya sudah membuktikan sendiri. Tamu saya dengan punya bawa anak yang sudah punya HP pakai kacamatanya agak tebal. Anak kecil masih SD kelas 4. Begitu masuk duduk di jenengan situ. Orang tuanya di sini yang satu sana. Sudah sama saya tidak mau salim. Langsung begitu masuk habis. Ini terus sampai pulang. Itu dampaknya sudah merasakan kita. Loh seperti ini seandainya ya, nah, mungkin ya bukan seandainya tapi mungkin bisa terjadi anak seperti ini, misalnya laki-laki dengan anak kecil sudah banyak yang pakai kacamata tebal. Besok berapa tahun lagi yang menjadi tentara pagar negara itu mana? Ya, kita dapat. Iya, anak-anak muda sudah dicekoi seperti itu, HP sudah merasa tenang, dia mau main HP, terus tidak kenal dengan kanan kirinya. Terus pakai kacamata, syaratnya tentara, TNI, Polri, tidak boleh pakai kacamata. Nah, kalau mulai kecil pakai kacamata gimana? Indonesia mau dikemanakan? Nah, itu ya. Itu yang saya pikirkan sampai sekarang, Pak. Ini, walaupun saya orang desa, tapi masih memperhatikan anak-anak muda yang seperti anak-anak kecil. Kalau bisa jangan sampai diberi HP yang sudah banyak mainan-mainannya itu. Apalagi anak-anak muda ya. Kalau sudah ke YouTube, nah ini yang bahaya. Saya melihat di itu ya wifi yang punya wifi anak kecil itu sudah merumun sendiri-sendiri. Apa yang dilihat? Yang berbahaya sekali itu. Akhirnya banyak kejadian kejahatan sosial. Pemerkosaan ya itu makanya kan tetap saya pantau anak-anak karena saya ingin ya Bunda Rejo itu jangan sampai yang jelas tidak bisa, kalau 100% tidak bisa karena banyak sekali yang itu dari penjualnya kan masuk di sini, masuk sekolah-sekolah itu juga bisa. Ternyata di televisi ada yang berita seperti itu dari orang luar yang memasukkan ke anak, ya anaknya akhirnya menjadi pengedar juga selain mengonsumsi sendiri. Nah itu yang berbahaya bagi sekolahan. Ini yang tugasnya gurunya. Kalau di dusun ya tugasnya Pak Kampung sama Pak Bayan itu yang mantau anak-anak. Saya sering ya anak-anak diajak dengan orang yang sudah dewasa, diajak minum ke rumah. Nah ini terjadi di RT 1 RW 12.
mungkin deretannya Mbak ini ya yang ke barat. Nah itu saya tangkap maghrib pas minum, saya dilapori tetangganya, nah, minum saya sita minum. Kalau kurang lebih 6 botol. Nah, padahal itu ada anak kecil, ada anak seusia SMP. Nah ini padahal yang nyekoi anak sudah dewasa ya. Nah ini mungkin akan menjadi generasinya juga. Nanti kalau jika anak ini sudah ketagihan, otomatis ikut. Nah ikut seusia anak yang belum bisa bekerja, otomatis nanti akan timbul dampak sosial juga, mencuri ayam, mencuri itik. Itu sudah terjadi di sini Pak. Sudah pernah saya kumpulkan sampai 6 anak di sini. Yang ketemu 1. Ya, yang ketemu 1. Setelah saya tanyakan di sini, saya tanya, terus mengembang sampai jadi 6 anak. Nah, ketemu semua. Memang saya juga keras, tidak ngaku tempeleng gitu. Tapi saya nempelengnya bagian-bagian yang tidak terlalu berbahaya, tapi sakit gitu. Saya tempeleng akhirnya ngaku. Sopan nanya, ini panggil. Pak Bayan saya suruh panggil, sampai datang dengan orang tua. Terus dari 6 anak saya tanya, yang ngomben siapa saja? Datang, 16 anak sudah yang masuk ke data saya. Nah ini yang saya pantau akhirnya. Itu. Ini salah satu solusi saya untuk mengantisipasi hal tersebut. Itu Mbak. Seperti itu Pak ya? Iya. Makanya Kasun saya mengatakan tadi tugasnya seperti kabinetnya Pak Jokowi. Apapun di situ masuk, masalah pencurian masuk, masalah sosial masuk, semuanya wes permasalahan yang ada di dusun masuk di sini. Gitu. Berarti jenengan itu standby 24 jam Pak ya? Iya, tapi di rumah, Mbak. Ya di rumah. Nanti selebihnya kan di kantor. Hari Senin itu ke kantor sampai Jumat. Nah, Jumat masuk juga ke kantor. Nanti pulang dari kantor ada tamu ke sini minta pelayanan, saya layani. Kadang minta mengukur tanah, bagian pertanahan kan saya juga. Iya, minta seperti itu. Penyelesaian batas saya tidak mampu, saya limpahkan ke desa nantinya permasalahan tersebut. Kalau saya tidak mampu, tapi kebanyakan sudah selesai di dusun masalah seperti itu. Ya kadang-kadang masih, ya itu otot-ototan, begini oke sini gitu. Tapi trik-trik atau metode dari jenengan tuh apa namanya bagus Pak menurut saya. Nah makanya saya pun begini Mbak, karena saya sendiri pemikiran saya untuk langkah ke depan bagaimana Kudarejo lebih maju, lebih agamis orangnya. Kalau di sini terus terang main jiki tidak boleh, tidak ada yang berani main jiki, tidak ada. Mulai zaman saya tahun 2000 sudah tidak ada tontonan apapun di sini misalnya, tidak ada yang main jiki. Nah ini main jiki loh ya. Tapi kalau remi itu kadang-kadang kan orang kegalek, itu masih saya toleransi. Sama ronda. Ya ronda itu tidak apa. Kalau jiki, apalagi main sabung ayam, tidak boleh. Dilarang sama agama. Dilarang agama, pemerintah pun dilarang. Tapi untuk desa-desa yang lain, dusun-dusun yang lain masih bisa Pak. Tapi untuk Kudarejo, sampai tanya di wilayah Jombang mungkin pemain yang besar pun, pemain jiki ya, tidak akan berani di sini. Sabung ayam pun tidak berani. Bahkan pernah merpati, ya, merpati Andoan itu pakai main judi. Tak larang betul. Iya, lomba. Padahal untuk lomba juga. Tapi di sini ada taruhan. Saya dengar langsung tak bubarkan. Bagus ya. Ya, masalahnya gini. Yang itu ya yang ngantar kalau adoan kan ada yang saya joginya ya. Terus anak-anak itu dibikin suruh ngantar ke daerah mana itu ya, terus ngelepas.
itu dikasih 500 waktu itu. Nah, anak-anak seperti itu banyak keluhan dari orang tua, ya. Anaknya nggak mau TPA, otomatis kan cari uang ya. Cari uang itu 500.000 dikasih. Jadi kan kalau ngecul 5 kali kan sudah 5.000, enak kan ya, dapat sangu. Nah, tapi mengorbankan nggak TPA. Terus itu satu ya. Yang kedua, nanti merpatinya kalau ndak ke, misalnya saya yang ngandak ya, terus ini terbang sampai di sekolahan di sana mungkin. Yang jelas di tempatnya Mbak ini yang ke timur karena ada sawah, terus sana ada sekolahan ya. Nah, itu merpatinya banyak yang apa bahasa Indonesia di situ, manggal di situ, bertempat di situ ya. Turun pas di sekolahan itu disawati sama apa batu kecil-kecil itu ya. Nah, itu diprotes oleh kepala sekolah mim 3 ya. Ya itu dia diprotes. Akhirnya dengan dasar satu, anak-anak seusia TPA tidak mau ya. Terus kedua, masalah sekolah saya dikomplain, otomatis alasannya ada 2 saya untuk membubarkan itu. Nah, akhirnya bubar sampai sekarang nggak ada. Itu. Jadi perjudian seperti yang besar-besar itu, bahkan itu sampai darah mundur ke sini dulunya, Pak. Ya Sewilangun ke sini saya dengar kok untuk judi, akhirnya saya bubarkan semua. Akhirnya sampai sekarang nggak ada. Bagus itu. Ya, makanya saya minta dukungan masyarakat. Harus kompak. Ya, kesadaran. Kalau saya dibantu, saya akan lebih berani untuk menghadapi seperti itu. Saya kan bersatu, Pak. Iya, masalahnya. Apalagi judi, jiki, Mbak. Itu taruhannya orangnya itu orang preman-preman semua itu. Yang main jiki. Preman semua. Kalau tidak berani ya jangan membubarkan. Kalau berani ya berani sekali. Saya berani didukung oleh warga saya. Di belakang saya ada warga. Dan saya pun dibantu oleh, nanti kalau memang ada apa-apa kan saya dibantu Babinsa Kantipmas. Itu kan saya. Makanya saya berani. Otomatis untuk Gondang Rejo bebas dari jiki, bebas dari judi seperti itu. Kalau di dusun lain mungkin judi jiki itu masih ada. Kalau ada tontonan misalnya wayang itu masih ada yang main. Kalau saya tidak boleh, saya tidak usah merintah jangan main, enggak, sudah tahu kan. Dari warga nanti kalau memang ada yang buka, Pak, ada yang buka jiki, oke, saya langsung terjun langsung. Iya betul. Sudah Pak. Gitu ya. Makasih Pak informasinya. Oh gitu. Makasih. Ya sama-sama.